As-sanatu tsaniyatu minal hijrah. As-sanatu tawiki kubasanakan tahun as-saniyatu kang kaping pindho minal hijrati saking hijrah. Ghazawatuha lanrakan perangan ing dalam as-sanatu tsaniyah rupane ghazwatu Qainuqa, perangan Arab Qainuqa. Fissanati tsaniyati ing dalam tahun as-saniyati kang kaping pindho minal hijrati kang tetap saking hijrah hadasat terjadi opo ghazwatu wadana perangan kang aran wadan wa buat lan perang buat wal musyairah lan perang musyairah wa badrin lan perang badar al-ula kang kawitan wa qarqaratin lan perang qarqarah al-qarr walam yaqa lan ora terjadi fil jami'i ing dalam sekabehane apa harbun peperangan wa fi halan iku ing dalam as-sanatu tsaniyah hadasat terjadi apa ghazwatu badrin perang badar al-kubra kang gede wa Qainuqa lan perang Qainuqa wa Sawi' lan perang Sawi'. Wa Qainuqa utawi perang Qainuqa atau wa Qainuqa utawi Qainuqa iku kaum min Yahudil Madinati kang tetep saking Yahudi tanah Madinah. Adharu kang pada martela akan sapa kaum al-adawata ing permusuhan lil muslimina maring pira-pira wong Islam. Wa khanu lan pada khianat sapa kaum ma ing janji ahadu kang wis pada janji-janji sapa kaum ar-rasula ing Kanjeng Rasul alaihi ing atas imma. Fahasaruhum mongkon ngepung ing kaum sapa ar-rasul Kanjeng Rasul khamsa asrata ing dalam mangsa 15 apa lailatan mungine ila an a'tazahum tumuka maring yen to ngapesaken sapa Kanjeng Nabi ing kaum wa adkhala lan manjingaken sapa Kanjeng Nabi fi qulubihim ing dalam atine kaum ar-ru'ba ing rasa wedi. Fotolabu mongkon nyupri sapa kaum minhu ing Kanjeng Nabi ayat rukahum ing yen to ninggal ing kaum ing yen to ninggal sapa Kanjeng Nabi ing kaum wa ya'khuda lan yen to ngalap sapa Kanjeng Nabi amwalahum ing pira-pira bandari kaum. Faqabila mongko nerima sapa Kanjeng Nabi wa taradahum lan ngisiaken sapa Kanjeng Nabi ing kaum minal Madinati saking tanah Madinah ma'anisaihim sarta pira-pira bojone kaum wa akhadha lan ngalap sapa al-muslimuna pira-pira muslim amwalahum ing pira-pira bandari kaum wa husunahum lan pira-pira bentengi kaum walam tamdi lan ora atau durung liwat sanatun durung liwat apa sanatun tahun hatta matu sehingga pada mati sapa kaum kulluhum ya sekabehane kaum. Penjelasan singkatnya, dalam pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa di dalam tahun yang pertama itu sudah dimulai ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang diantaranya ada terjadi beberapa peperangan, baik peperangan yang beliau Rasulullah
mengikuti atau langsung dipimpin oleh beliau yang disebut dengan ghazwah, ataupun ada peperangan-peperangan di mana Rasulullah hanya mengutus delegasi, hanya mengutus utusan, hanya mengutus dan Rasulullah tidak mengikuti, tidak menjadi pemimpin perang, yang disebut dengan saraya atau sariyah. Nah, di dalam tahun yang kedua, as-sanatu tsaniyah minal hijrah, ghazawatuha ghazwatu Qainuqa. Di dalam tahun yang kedua ini, di dalam tahun kedua dari hijrah, ini dijelaskan nanti ada peristiwa peperangan, di antaranya adalah perang Qainuqa. Perang Qainuqa ini adalah sebuah sebutan untuk nama kaum Yahudi di Madinah atau Bani Qainuqa. Fi sanati tsaniyati minal hijrah hadasat ghazwatu Wadda wa Bu'ad wa Musyairah wa Badrin al-Ula wa Qarqaratil Qadr. Pada tahun ini banyak terjadi peperangan. Di antaranya adalah perang Wadda, perang Bu'ad, perang Musyairah, dan perang Badar yang pertama, dan Qarqaratul Qadr. Semua itu peperangan ini adalah diambil dari nama-nama tempat, kecuali nanti ada beberapa yang bukan nama tempat. Waddan adalah desa antara Mekah dan Madinah. Buat juga adalah merupakan tempat atau gunung yang ke arah Yanbu. Kemudian Al-Musyairah juga itu adalah jurang dekat Yanbu. Kemudian Badar, perang atau Badrin, perang Badar, tapi ini perang Badar yang pertama. Nah, sementara Badar ini adalah juga sebuah nama tempat air antara Mekah dan Madinah. Qarqaratul Qadri itu juga tempat dekat Madinah. Dari kesemua peperangan itu ternyata tidak sampai terjadi peperangan. Walam yaqa fil jami'i harbun. Jadi semuanya itu tidak sempat terjadi karena kemungkinan begitu mendengar Rasulullah datang ke tempat itu, mereka sudah tidak ada, sudah kabur. Sehingga beberapa kali ada agenda peperangan yang sampai tidak terjadi peperangan. Di antaranya itu perang Wadda, perang Bu'ad, perang Musyairah, dan perang Badar, dan perang-perang yang telah disebutkan tadi itu tidak sampai terjadi peperangan. Wa fiha hadasat ghazwatul Badri al-Kubra. Ghazwatul Badri al-Kubra. Baru di tahun kedua itulah terjadi, benar-benar terjadi sebuah peperangan yang sengit yang disebut dengan perang Badar Kubra. Perang Badar Kubra. Pada saat rencana atau agenda perang Badar yang pertama itu gagal, tidak sampai terjadi peperangan karena begitu sampai rombongan Rasulullah dan pasukannya ke sana sudah tidak ada. Dan juga sempat terjadi peperangan yang disebut dengan perang Qainuqa, As-Sawiq, dan perang Sawiq. Nah, cuma ini saja nih, nama As-Sawiq ini bukan diambil dari tempat. Nama Sawiq ini diambil dari makanan yang terbuat dari tepung yang sudah dibuat makanan untuk bekal dalam peperangan oleh musuh, oleh kaum kafir. Kemudian begitu rombongan bala tentara Rasulullah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah itu datang, mereka lari tunggang langgang, kocar kacir, tidak berani menghadapi kaum muslimin, dan akhirnya
untuk menghindari, untuk mengurangi beban yang mereka bawa, makanan-makanan atau sawit yang mereka bawa itu ditumpahkan semuanya, sehingga untuk memperingan larinya dalam pelarian, sehingga tidak terkejar oleh bala tentara Rasulullah. Nah, ini hanya satu yang diambil bukan dari nama tempat, yaitu as-sawit, itu nama makanan. Wa Qainuqa qaumun min Yahudi Madinah. Sedangkan Qainuqa itu diambil dari ada sebuah nama dari kaum Yahudi Madinah. Adharu al-adawata lil muslimin, di mana mereka itu sangat menampakkan sekali permusuhannya terhadap orang-orang Islam. Jadi bahkan mereka itu berusaha keras untuk ketika ada orang Islam lengah, mereka menangkap, kemudian menganiayanya, menyiksanya. Mereka sangat memusuhi Islam. Wa khanu ma ahadu ar-rasul alaihi, dan mereka kaum Qainuqa ini bukan hanya sekedar memusuhi Islam, padahal pada saat itu sudah diadakan perjanjian untuk saling menjaga. Diajarkan perjanjian antara Bani Qainuqa dengan Rasulullah. Nah, tetapi mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Nah, sehingga fahasaruhum ar-rasul 15 lailatan. Sehingga Kanjeng Nabi mengepung mereka selama 15 malam. Inilah, jadi karena pada saat Kanjeng Rasul bersama para sahabat hijrah di Madinah, Islam sudah semakin kuat, Islam sudah semakin banyak pengikutnya, dan antara penduduk Mekah dan penduduk Madinah, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, bahu-membahu, saling membantu, saling membela, sehingga Islam semakin kuat di sana. Dan ketika itu Rasulullah berani menghadapi mereka kaum kafir, bahkan mengepung mereka selama 15 malam. Nah, tujuannya apa? Ila an a'jazahum wa adkhala fi qulubihim ar-ru'ba. Agar dengan demikian setelah mereka dikepung, mereka akan lemah kondisinya, lemah keadaannya, dan membuat hati mereka menjadi takut yang luar biasa. Hidup dalam pengepungan selama 15 hari, 15 malam itu dikepung, tidak boleh keluar. Bahkan karena dalam kondisi-kondisi perang, permusuhan seperti itu, siapa yang kalah itu sah-sah saja. Ketika muncul keluar bisa ditangkap dan dijadikan sebagai tawanan, sah-sah saja dalam kondisi perang. Itu karena memang pada saat itulah permusuhan antara kaum kafir Quraisy dengan penduduk, termasuk di dalamnya sekutu-sekutunya yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, itu mereka bahu-membahu juga, bersatu, saling membantu untuk memusuhi Islam. Tetapi karena pada saat itu Islam sudah berkembang dengan pesat di Madinah, sudah kuat, Islam tidak mudah dikalahkan, dan bahkan Islam mampu menguasai, menghalau orang-orang kafir yang datang di Madinah. Fatalabu minhum ayatrukahum wa yakhudha amwalahum faqabila. Mereka setelah merasa sekian hari dikepung oleh Rasulullah, merasa takut, khawatir, akhirnya mereka datang mencari Rasulullah, menemui Rasulullah, meminta kepada Rasulullah untuk meninggalkan mereka,
dan mereka rela bersedia untuk menyerahkan harta benda mereka. Itu tanpa melalui peperangan, mereka menyerah. Mereka menyerah kepada Rasulullah setelah dikepung selama 15 malam. Bahkan mereka mencari Rasulullah, meminta kepada Rasulullah untuk meninggalkan mereka, dengan catatan mereka bersedia menyerahkan harta bendanya diambil oleh kaum muslimin. Faqabila, maka Rasulullah pun menerimanya. Wa taradahum minal Madinah ma'a nisa'ihim, dan Rasulullah mengusir mereka dari tanah Madinah bersama istri-istri mereka. Kan sebagaimana dulu Kanjeng Rasul pun begitu. Pada saat di Mekah, Rasulullah pun sama beserta para pengikutnya kaum muslimin dengan sangat kejamnya, sama dimusuhi oleh orang kafir Quraisy di Mekah, bahkan berani mengusir kaum muslimin dari tanah kelahirannya. Maka ini pun yang terjadi ketika Islam sudah kuat berkembang di Madinah. Maka setelah mereka terkepung sedemikian rupa, mereka merasa sempit hidupnya, mereka merasa tertekan, mereka juga khawatir dan rasa takut yang luar biasa. Mereka akhirnya menyerah dan rela memberikan harta bendanya untuk kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah menerima tawaran itu. Setelah menerima tawaran itu, Rasulullah pun menyuruh mereka untuk meninggalkan Madinah bersama istri-istri mereka. Wa akhadha al-muslimuna amwalahum, dan kemudian orang-orang Islam mengambil harta benda mereka, wa husunahum, dan benteng-benteng mereka kaum Yahudi Madinah. Wa lam tamdi sanatun hatta matu kulluhum, dan belum genap 1 tahun, belum sampai lewat 1 tahun, mereka semua akhirnya mati semuanya, binasa. Ya, nah ini jadi kalau dalam masa-masa peperangan seperti itu, ya sama seperti zaman dulu, ya di Indonesia yang terjadi ketika memang aturan dalam peperangan begitu. Kalau ada aturan gencatan senjata tidak boleh perang, maka tidak boleh berperang, baik dari kaum muslimin sendiri maupun dari pasukan musuh. Tidak boleh saling mengangkat senjata kalau sudah ada perjanjian. Nah, sementara perjanjian yang diadakan oleh Rasulullah bersama mereka, orang-orang Yahudi Madinah, dilanggar oleh mereka sendiri, sehingga Rasulullah berhak menghukum mereka selama 15 malam, sehingga mereka merasa tertekan hidupnya sampai akhirnya menyerah tanpa syarat. Itu. Dilanjut. Ghazwatu Badrin al-Kubra, utawi iki kupasang nerakaken perangan Badar al-Kubra kang gede. Ghazwatu Badrin utawi perangan Badar al-Kubra kang gede, iya yo Ghazwatu Badrin iku al-Furqan, perang kemenangane wong muslim, perang kemenangane wong Islam. Al-Furqan ini diartikan dalam kitab ini, kebetulan dalam pembahasan ini diartikan itu sebagai perang kemenangan orang Islam. Kalau arti secara bahasanya Al-Furqan itu pembeda. Alladhi kan, ya, azza mulya'akan, kang mulya'akan sapa Allah Gusti Allah, bihi kelawan alladhi al-islama ing agama Islam, wa rafa'alan
wa rafa'alan luhuraken sapa Allah manarahu ing menarane Islam wa masalan busuk sapa Allah asyirka ing kemusyrikan wa kharraba lan rubuhaken sapa Allah arkanahu ing pira-pira pondasine syirik. Wasababuha utawi pira-pira sebabe wasababu utawi sebabe Ghazwatu Badril Kubra iku annar rasul teman setune rasul iku kharaja miyos atau medal sapa rasul liya'taridu yen to ngalang-alangi sapa rasul airon ing untan-untan atau rombongan li Quraisyin kaduwe wong Quraisy raji'atan kang balik minas Syami saking tanah Syam wa kana lan ana iku ma'ahu sartane Kanjeng Rasul apa salah sumiatin pun 300 wa salasatan lan 3 wa salasata asyara lan 13 apa nih rojulan wong lanang falamma alimat maka ing dalam semangsane urus sapa Quraisyun kafir Quraisy bidzalika ing mengkono-mengkono matune Kanjeng Nabi atau khurujun Nabi liya'taridu 'airan li Quraisy ilaihim maring Quraisy sapa ar-rasul Kanjeng Rasul falamma maka ing dalam semangsane falamma alimat maka ing dalam semangsane weruh sapa Quraisy wong Quraisy bidzalika ing kono-kono metune Kanjeng Rasul arsal mongko ngutus sapa Quraisy tis'ami'atin ing wong 900 wa khamsina lan wong 50 apane rojulan wong lanange li himayati krono jaga li himayati airihim krono jaga untan-untan Quraisy wa tijaratihim lan dagangan Quraisy fasara mongko ditindakan ilaihim maring Quraisy sapa ar-rasulu Kanjeng Rasul biman kelawan wong ma'ahu sartane Rasul wa qatalahum lan perangan sapa Kanjeng Nabi atau Kanjeng Rasul ing Quraisy kita lan kelawan perangan sadidan kang banget wa ayyadalan nguataken sapa Allah Gusti Allah al-muslimina ing pira-pira kaum muslimin bil malaikati wa akan kalawan bantuan malaikat fanahazama mongko nuli kocar kacir sapa al musyrikuna pira-pira musyrik wa tabi'ahum lan nutburani atau mengejar sapa al muslimuna muslim yaqtuluna kang mateni sapa muslim wa yasiruna lam nawan atau boyong sapa muslim fakutila mongkoluli dan pateni minal musyrikin saking wong musyrik atau terbunuh dari kaum musyrik sapa sabauna wong lanange apa sabauna wong 70 apane rojulan wong lanange minhum iku setengah saking sabaun Abu Jahlin utawi Abu Jahal wa usiro lan tawan minhum saking musyrikun atau sabauna 70 apane asiron tawanane wa kutila lan den batini minal muslimina saking bala tentara muslim opo arba'ata asyara wong 14 apane rojulan wong lanange summa amara mongko diperintah sapa ar-rasul Kanjeng Rasul bidafni qatlal muslimina kelawan mendem pira-pira wong mati wong Islam
wal musyrikina lan musyrik. Wa raja'alan kundur sapa Kanjeng Nabi ilal Madinah maring tanah Madinah. Walamma qar lan ing dalam semangsane walamma qarabaha lan ing dalam semangsane wis parep sapa Kanjeng Nabi ing Madinah talaqqatuhu mongko mapag ing Kanjeng Nabi sapa alwalaidu pira-pira wadon bidufuni kelawan pira-pira terbangan yunsidna kang pada nembangan sapa pira-pira alwalai nembang syair tola'al badru alaina ila akhirih. Penjelasannya Ghazwatu Badril Kubra. Pasal ini menjelaskan tentang perang Badar yang berikutnya. Kalau yang awal itu tidak sampai terjadi peperangannya. Kalau yang ini perang Badar Kubra, ini sampai terjadi perangan yang sangat sengit, yang sangat yang sangat dahsyat, karena luar biasa peperangan ini adalah merupakan peperangan kemenangan kaum muslimin. Ghazwatu Badril Kubra hiya al-Furqan. Perang Badar Kubra inilah yang disebut dengan perang kemenangan kaum muslimin. Alladzi azzallahu bihi al-Islam. Di mana dalam perangan ini, dengan kemenangan ini Allah memuliakan Islam. Wa rafa'a manarahu, dan Allah meninggikan menara-menara Islam. Artinya jadi Islam itu dengan kemenangan perang Badar, Islam semakin jaya, Islam dimuliakan karena di dalamnya ada keistimewaan yang luar biasa. Jumlah yang diantaranya adalah jumlah yang tidak wajar. Kaum muslimin menghadapi kafir dengan menghadapi musuh itu ibaratnya 1 banding berapa? 300 ya? 1 banding 3. Kaum muslimin jumlahnya 313. Sedangkan kaum kafir musuh itu jumlahnya sampai 950. Tuh, tidak sebanding. Wa rafa'a manarahu wa tamasa asyirka. Dan dengan kemenangan ini Allah Subhanahu wa taala menghapus kemusyrikan di muka bumi, wa kharaba arkanahu, dan juga langsung merobohkan pondasi-pondasi kemusyrikan. Adapun sebabnya bagaimana? Wa sababuha anna Rasulullah kharaja liya'taridu ayran li Quraisy raji'atan minasyam. Sebab terjadinya perang Badar Kubra ini pada saat itu bahwa Rasulullah SAW keluar untuk menghalangi rombongan kafir Quraisy yang datang dari tanah Syam. Wa kana ma'ahu 313 rajulan. Di mana pada saat itu Kanjeng Nabi membawa pasukan ya, berjumlah 313 ya, pasukan, semuanya laki-laki. Falamma alimat Quraisy bidzalika arsalat tis'ami'atin wa khamsina rajulan. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa rombongan mereka dihadang oleh Rasulullah bersama pasukannya, maka orang-orang Quraisy itu mengutus 950 pasukan ya, orang laki-laki untuk melindungi, menjaga rombongan mereka, lihimayati airihim,
wa tijaratihim, ya, untuk menjaga rombongan mereka, membantu mereka dan dagangan perniagaan mereka. Fasaru ilaihim ar-rasul biman ma'ahu wa qatalahum qitalan syadidan. Nah, sebelum terjadi peperangan, ya, Kanjeng Rasul ini bermusyawarah. Kalau dalam matanya, dalam kitab ini dijelaskan secara singkat langsung setelah orang-orang Quraisy itu mengutus pasukannya, memberikan bala bantuannya dengan jumlah yang sangat besar, hampir 1.000, itu 950 dikirimkan oleh pasukan Quraisy untuk menghadang, melawan pasukan kaum muslimin yang waktu itu jumlahnya sedikit sekali, hanya 313. Sebelum berangkat, ini di penjelasan di bawah, itu sebelum berangkat Kanjeng Rasul itu bermusyawarah dulu. Jadi tidak serta-merta Kanjeng Rasulullah berangkat membawa pasukan yang sedikit untuk melawan mereka, musuh yang jumlahnya 3 kali lipat. Ini kalau mungkin dalam bahasa kita mungkin konyol, ya, ibaratnya mau mati sia-sia, ya, 300 orang melawan 900. Ini tidak sebanding. Makanya Rasulullah pada saat itu bermusyawarah dulu. Untuk di penjelasannya di bawah. Istasyara Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu qabla safarihi fima yaf'aluhu. Faqala lahu Sa'dun qad amanna bik wa sadaqtana wa saddaqnaka wa syahidna bi anna ma ji'ta bihi huwal haq, dan seterusnya. Di dalam penjelasannya, sebelum Rasulullah itu berangkat menuju perang Badar Kubro, Rasulullah itu bermusyawarah dengan para sahabat, terutama para sahabat-sahabat dekat dengan juga pasukan, bermusyawarah bagaimana ini, mungkin kalau dalam bahasa bebasnya, bagaimana ini jumlah kita sedikit, jumlah kita sekian, sedangkan musuh jumlahnya hampir 1.000 sekian. Nah, di antaranya ada yang menjawab bahwasanya, ya Rasul, kami telah beriman kepada Engkau, kami telah membenarkan dan menyaksikan bahwa sesungguhnya apa yang datang padamu adalah hak, apa yang disampaikan kepadamu, pada Engkau adalah kebenaran. Jadi, dan kami pun sudah memberikan jiwa dan ragaku sepenuh hati untuk sam'an wa ta'atan, untuk siap mengikuti, mendengar, mentaati segala perintahmu. Maka apapun yang diperintahkan, kami siap. Kalau besok kami berangkat untuk menghadapi musuh, kami siap. Setelah bermusyawarah, mereka semua tidak ada yang merasa takut. Mereka semua berani menghadapi, walaupun jumlahnya 3 kali lipat sekalipun musuh di hadapan kita, mereka tidak takut. Sebagaimana yang menjadi semboyannya adalah hidup mulia atau mati syahid. Itulah semboyan laskar muslimin, kaum muslimin pada saat itu, ya, tentara-tentara kaum muslimin. Jadi prinsipnya, kalau mati ya syahid, andai kata menang, hidup dalam kemuliaan. Itulah akhirnya setelah bermusyawarah dengan para pasukan, Kanjeng Rasulullah pun semakin kuat, semakin yakin. Kemudian berangkatlah fasara ilaihim ar-rasul biman ma'ahu wa qatalahum qitalan syadidan. Kemudian setelah bermusyawarah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan berangkat menemui mereka, dan terjadilah peperangan yang dahsyat di antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Wa ayyadallahu muslimina bil malaikah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, menguatkan
kaum muslimin dengan bantuan malaikat. Ibaratnya ada pasukan yang tanpa diketahui oleh baik oleh kaum muslimin sendiri maupun oleh musuh. Tetapi musuh seakan-akan melihat kaum muslimin itu jumlahnya semakin banyak. Entah dari mana bantuannya, tiba-tiba yang di hadapan mereka seakan-akan jumlahnya itu 3 kali lipat lebih besar, lebih banyak daripada mereka. Sehingga dengan begitu mudahnya kaum muslimin bisa menghancurkan kedudukan kaum kafir. Fadhazam al-musyrikun, ya, karena kaum muslimin pada saat itu memang dibantu, dimuliakan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah dengan bantuan malaikat, pasukan yang tidak diketahui, pasukan yang tidak terlihat, maka kaum musyrik lari tunggang langgang, kocar kacir. Wa tabi'ahumul muslimun, dan orang-orang Islam mengejarnya. Setelah mereka lari, kalah, mundur dari peperangan, dikejar oleh kaum muslimin. Karena apa? Dikhawatirkan kalau tidak dikejar, barangkali mereka akan menyusun kekuatan baru sehingga membahayakan kaum muslimin. Dan itu sering terjadi dalam peperangan. Mereka awalnya mundur, kalah dalam perang, kemudian dalam beberapa saat mereka mencari siasat baru, entah dari mana, tanpa sepengetahuan, akhirnya bisa saja menyerang secara tiba-tiba. Itu terjadi pada saat perang Uhud. Pada saat perang Uhud itu, padahal kaum muslim, perang Uhud itu perang bukan berarti kaum muslim waktu itu kalah, bukan. Ini perang Uhud di dalam sejarah dikenal bahwa perang ini perang kekalahan kaum muslimin yang sangat memprihatinkan. Padahal pada saat itu, pada perang Uhud itu sebenarnya sudah menang. Cuma pasukan-pasukannya itu kaum muslimin waktu itu kurang mentaati perintah Rasulullah. Disuruh jangan meninggalkan lokasi, jangan meninggalkan tempat, karena melihat banyak harta rampasan perang yang begitu menggiurkan, mereka akhirnya banyak meninggalkan posisinya. Akhirnya dalam kondisi yang tiba-tiba kaum muslimin diserang sedemikian rupa, akhirnya kalah. Nah ini karena tidak atau kurang taat kepada perintah pimpinan. Dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Nah ini, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita dari kekalahan dalam perang Uhud itu, bahwa kita harus selalu mentaati, selalu setia. Sebelum ada perintah, maka kita harus menunggu komando. Dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai komando utamanya, maka harus ditaati. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam segi peperangan, bukan hanya dalam peperangan, tetapi dalam setiap sendi kehidupan kita, apa yang menjadi rambu-rambu agama Islam harus ditaati. Islam mengatur begini, maka harus taati. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga keselamatan kita, keamanan kita. Ketika kita bergerak sendiri-sendiri tanpa mengikuti atau taat terhadap komando pimpinan, maka bisa jadi itu menjadi bumerang, bisa jadi itu akan menjadi awal kekalahan kita. Nah itulah. Nah kemudian setelah mereka itu lari tunggang langgang, kocar kacir, melarikan diri, dikejar oleh kaum muslimin, dan mereka pun banyak yang tertangkap dan ada yang terbunuh, dan juga wayaqtuluna wayasiruna, ada yang terbunuh dan ada juga yang ditangkap sebagai tawanan perang. Dan itu sah-sah saja. Dalam peperangan ada yang kalau misalkan kalah sampai mati, terbunuh,
ya sah saja, karena itu dalam kondisi perang, tidak termasuk kekejaman, bukan, karena itu dalam rangka untuk membela agama, ya, dalam rangka untuk membela bangsa dan negara. Ketika agama membutuhkan pertolongan kita dalam hari ini, kita diwajibkan untuk berperang. Kalau agama dan negara terancam, itu prinsipnya. Tapi selagi agama dipandang aman, negara dipandang aman, kita tidak boleh serta-merta mengadakan peperangan. Tahu-tahu kita mengebom seenaknya, tahu-tahu kita membunuh seenaknya. Nah itu tanpa aturan. Nah, jadi Islam itu dalam sejarah peperangan kebanyakan mempertahankan diri. Adapun terjadi peperangannya, ketika terjadi peperangan sampai banyak sekali yang jadi korban, itu kalau dalam peperangan itu malah diharuskan, kalau orang dalam prajurit, misalkan prajurit tentara tidak kuat hatinya ketika berperang, itu selalu ada perasaan mau membunuh musuhnya, kasihan, nanti nggak bakalan menang. Nah, makanya jiwa patriotisme itu dibutuhkan saat dalam kondisi mempertahankan kebenaran, dalam kondisi mempertahankan agama, dalam kondisi mempertahankan negara. Itu wajib, ya. Tetapi dalam kondisi normal, dalam kondisi aman, kita tidak diperbolehkan membunuh, tidak diperbolehkan berperang, ya, selagi dalam kondisi yang aman. Nah, itu akhir daripada perang Badar Kubro yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Fakutila minal musyrikin sab'una rajulan, dan tercatat dalam sejarah dalam perang Badar itu terbunuh dari kaum musyrikin itu 70 pasukan laki-laki, ya, terbunuh dari orang laki-laki. Minhum Abu Jahal, di antaranya yang terbunuh itu adalah Abu Jahal. Ini dalam perang Badar. Jadi Abu Jahal ini terbunuh dalam perang Badar. Sejumlah 70 orang pasukan musyrik terbunuh, dan kemudian wa usira minhum sab'una asiron, dan sebagai tawanan perang dari mereka itu 70 juga, ya, tawanan perang, tawanan dari kaum musyrik. Sedangkan wa qutila minal muslimin arba'ata asyara, sedangkan dari kaum muslimin hanya 14 rajulan, 14 laki-laki yang terbunuh. Jadi korban perang dalam perang Badar itu dari kaum muslimin hanya 14. Tsumma amara ar-rasul bi dafni qatl al-muslimin wal musyrikin. Kemudian Kanjeng Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengubur korban-korban perang, baik dari kaum muslimin maupun dari kalangan kaum kafir atau dari kalangan musuh, suruh dikubur. Wa raja'a ilal Madinah, kemudian pulanglah Rasulullah bersama pasukan ke Madinah. Walamma qarabaha talaqqatuhul wala'id bitufuf. Nah, ketika sudah mendekati Madinah, disambutlah oleh para wanita-wanita muslim dengan menabuhi terbangan, ya, genjringan, dengan menabuhi genjringan. Yunsidna, mereka menyanyikan lagu, menyanyikan qasidah, menyanyikan syair. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi
seterusnya. Ini kisah menyambut pasukan Rasulullah sehabis perang Badar, disambut oleh kaum muslimin, disambut oleh wanita-wanita muslim. Mereka menyanyikan lagu Tolak al-Badru, telah nampak Kanjeng Nabi yang laksana bulan purnama, dan seterusnya. Itu kalau diartikan, kalau dinyanyikan itu ya ada di Al-Barizanji ada ya, Tolak al-Badru ya, silakan dibuka sendiri itu. Nah, inilah kisah perang Badar Kubro yang terjadi, yang benar-benar terjadi, peperangan yang sangat sengit antara kaum muslimin dengan kafir, di mana dimenangkan oleh kaum muslimin walaupun jumlahnya yang tidak seimbang ya, itu 3 kali lipat dibandingkan dengan mereka, tapi alhamdulillah dengan kuasa Allah kaum muslimin bisa memenangkan perang Badar yang sangat luar biasa. Masih ada waktu beberapa menit ya. Lanjut ya, sedikit lagi. Bu'ista bil haqqi wal 'adli. Bu'ista dan utus Tuhan bil haqqi kelawan hak, wal 'adli lan adil. Adil. Ini menjadi sebuah judul dalam pasal ini. Engkau diutus wahai Rasulullah dengan kebenaran dan keadilan. Apa gerangan isinya? Mari kita sama-sama mengupas isi daripada bagian yang ini, bagian yang ke-6 dari Ghazwatul Badril Kubra. Ini pasca perang ya. Waqafa jumeneng sapa Rasul Kanjeng Rasul fi Ghazwatil Badri, ing dalam perang Badar, biqadibin kelawan nyekel teken, fi yadihi ing dalam astane Kanjeng Nabi. Famarra mungkunuli melampah sapa Kanjeng Nabi bisawadib bin Ghaziyah, ketemu kelawan Sawad bin Ghaziyah. Wa huwa utawi Sawad iku kharijun metu kang metu minas sufi saking barisan perang. Fadoroba mungkul hu ing As-Sawad, fadoroba mungkul sapa Kanjeng Nabi hu ing Sawad bil qadibi kelawan teken, fi batnihi ing dalam wetenge Sawad. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi lahu maring Sawad, istaqim. Ngendika sira, hei Sawad, ya Sawad, hei Sawad. Faqala mungkonuli ngucap sapa Sawad, auja'tani melarakaken tuan ing kula, ya Rasulullah, hai Rasulullah. Waqad bu'ista, kali teman-teman den utus tuan bil haqqi kelawan hak, kelawan teman, wal adli lan adil. Fa'aqibni mongko paringana balesan tuan. Fa'aqibni mongko paringana balesan tuan. Ni ing ingsun atau ing kula min nafsika saking awak tuan. Fakasyafa mongko nimbuka sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam an batnihi saking pedanane Kanjeng Nabi atau saking wetenge Kanjeng Nabi. Wa qala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, istaqim balasa sira wahai Sawad, ya Sawad. Fa'tanaqahu mongko nuli ngrangkul ing Kanjeng Nabi sapa Sawad bin Sawad. Wa qabbala lan nyucup sapa Sawad
batnahu ing pedaharan Kanjeng Nabi atau ing wetenge Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi atase. Faqala mongko ngendika alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ma hamalaka, ma utawi apa atau anak apa ya, iku hamalaka dorong marang ma ing sira, dorong ma ing sira ala ing atase perkara dalika mengkono-mengkono tanapa. Faqala mongko nuli ngucap, mongko nuli jawab sapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu ngarep-aken ingsun ayyakuna in yen to ono iku akhirul ahdi, akhire mangsa urip ingsun, apa ayyamassa yen to ndemek atau yen to ngepok jildi ing kulit ingsun, kulit kula, jilduka apa jilduka kulite panjenengan. Fada'a mongkon lindunga akan lahu maring sawat, manfaat maring sawat bi khairin ing kebagusan atau kelawan kebagusan, bi khairin kelawan kebagusan pun. Jadi ini menjadi sebuah judul, bu'ista bil haqqi wal adli, engkau diutus dengan kebenaran dan keadilan, engkau diutus dengan hak dan adil. Ini jadi judul. Apa gerangan? Kok ini dijadikan sebagai judul? Waqafa ar-rasul fi ghazwati Badrin biqadibin fi yadihi. Ternyata pada saat perang Badar, Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti, dia sambil membawa tongkat di tangannya, di tangan beliau. Di tangan beliau membawa tongkat sambil berdiri, berhenti, kemudian famarro bisawadin waziyah wa huwa kharijun minasraf. Kemudian Rasulullah berjalan bertemu dengan Sawad bin Ghaziyah, di mana Sawad bin Ghaziyah itu pada saat itu keluar dari barisan perang. Padahal orang yang dalam kondisi perang, kemudian ada pasukan yang keluar, yang lari dari apa? Ya, disangkanya lari. Kalau yang keluar dari barisan perang itu kan termasuknya itu maksiat. Jadi pada saat peperangan itu pasukan itu benar-benar harus benar-benar menjaga posisinya di mana. Nah, ketika itu Kanjeng Rasul berjalan sambil membawa tongkat dan di tengah jalan bertemu dengan Sawad. Kok Sawad keluar dari barisan perang? Di mana posisinya ini? Kalau dengan bahasa bebasnya, kenapa ini kok ini enggak ikut masuk ke barisan perang? Akhirnya oleh Kanjeng Nabi dipukul perutnya, tapi enggak keras-keras, yang namanya memperingatkan. Sama kan seperti guru misalkan kepada apa yang lagi dipegang, misalkan penghapus, anak memperingati muridnya, kok kenapa misalkan ditempel penghapusnya ke pipinya atau kemana? Kenapa kamu enggak mengerjakan tugas? Biasa kan begitu, dengan kasih sayang atau dengan bahasa yang lembut. Tapi kadang-kadang disalahartikan, dikira dipukul. Bagi orang yang tidak tahu dari kejauhan, dikira sedang memukul. Itu pun begitu. Kanjeng Rasul memperingatkan Sawad, hai Sawad, kenapa kamu? Ya ibaratnya, kenapa kamu keluar dari barisan? Nah, akhirnya dijawab oleh Sawad, wa qala lahu istaqim ya Sawad. Ya, bangunlah Sawad. Ya. Kemudian Sawad menjawab, faqala auja'tani ya Rasulullah. Sambil berdiri, kemudian Sawad menjawab, wahai Rasulullah,
engkau telah menyakiti aku dengan memukul perutku. Engkau telah menyakiti aku. Ya. Wa qad bu'ista bil haqqi wal 'adli. Padahal engkau telah diutus oleh Allah dengan kebenaran dan keadilan. Engkau diutus oleh Allah dengan hak, dengan adil. Nah, kenapa engkau memukulku? Fa'aqidni min nafsik. Maka berikan kepadaku untuk membalasmu. Jadi syahwat ini pengen membalas apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, memukul perutnya. Syahwat pengen membalas juga. Jadi disangkanya ya bagi orang yang tidak tahu pengen memukul Rasulullah gitu. Ya, pengen memukul perutnya. Ya. Kemudian Kanjeng Rasul dengan ikhlas, fakashafa Rasul sallallahu alaihi wasallam an batni. Maka dengan rela Kanjeng Rasulullah membuka perutnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka perutnya, mempersilahkan untuk dibalas. Karena Kanjeng Rasul ini sportif, tidak seperti kita. Coba kalau kita misalkan kita menjadi atasan, kita sebagai panglima perang misalkan ya, kemudian ada pasukannya yang keluar dari barisan, diperingatkan mencenges misalkan ya, melawan, dipukul sedikit saja malah pengen membalas, malah ngomongnya kau kan diutus sebagai Rasul dengan kebenaran, dengan hak, dengan keadilan. Kenapa engkau memukul kami? Nah ini kalau orang zaman sekarang mungkin begitu. Mungkin pemimpin zaman sekarang, panglimanya atau ininya, panglima perangnya, mungkin langsung marah, mungkin langsung dipukul, mungkin langsung dihukum. Tapi Rasulullah tidak. Ini minta mau dibalas, minta dibukakan, mau dibalas. Kanjeng Rasul membuka dengan ikhlas perutnya, ya. Bendaharanya itu dibuka. Kemudian ya, setelah dibuka apa yang terjadi? Waqala istaqim ya waqala. Lalu Rasulullah memberikan mempersilahkan kepada sahabat, istaqim ya sahabat, silahkan balas wahai sahabat, silahkan balas. Sambil dibuka, dipersilahkan untuk dibalas. Tapi apa yang terjadi? Fa'tanaqahu sawad. Tetapi apa sebaliknya? Sawad malah merangkul Rasulullah. Bukannya membalas, malah merangkul Rasulullah. Wa qabbala batnahu. Dan kemudian bukan hanya merangkul saja, bahkan mencium perut Rasulullah SAW saking cintanya. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh sawad. Pengen sekali tubuhnya itu menyentuh tubuh Rasulullah, kulitnya menyentuh kulit Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasul pun bertanya kepada sahabat, "Ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang kau lakukan ini wahai sahabat? Apa yang kau lakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu pada saya? Saya disuruh membuka untuk dibalas, untuk dipukulmu, tapi kenapa kau malah menciumku, merangkulku? Nah, faqala, "Ya Rasulullah." Sahabat pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aradtu ayyakuna akhirul 'abdi ayyamassa jildi jilduka fada'alahu bi khairin." Inilah yang kutunggu-tunggu ya Rasul. Aku sangat menginginkan, aku sangat mengharapkan di akhir hidupku, di akhir hayatku, aku ingin sekali menyentuh kulitku, disentuh oleh kulitmu ya Rasul. Inilah yang sangat ditunggu-tunggu. Maka dengan niat yang seperti ini bukan marah Rasulullah, bukannya marah, malah Kanjeng Rasulullah mendoakan. Fada'a lahu bi khairin, maka Rasulullah mendoakan kebaikan untuk sawat. Ada yang namanya sawat, dari tadi ketawa saja, mungkin ada yang namanya sawat ya. Jadi inilah, jadi saking cintanya kepada Rasulullah, mencari-cari kesempatan. Di mana ada kesempatan, pengen sekali kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasulullah. Bahkan diberi keistimewaan bisa mencium perut Rasulullah. Itu saking cintanya kepada Rasulullah. Jadi inilah kisah ini diambil sekelumit kisah dibalik kejadian perang Badar, di mana ada seorang sahabat yang keluar dari barisan,
dan kemudian dengan izin Allah ternyata itu adalah sebuah skenario yang dilakukan oleh sahabat untuk bisa bersentuhan dengan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.